bisa diterima oleh masyarakat karena seperti yang saya katakan dari awal, mading, majalah dinding. Jadi tidak membuat saya itu ada alasan untuk melihat. Kasih saya alasan apa yang saya harus lihat. Itu semua tentang informasi. Dan informasi itu dibutuhkan saat kepepet. Kalau sudah kebentur masalah, maka BP2MI akan dicari. Jadi itu alternatif terakhir. Tapi kalau seandainya nih di media sosialnya BP2MI, BP3MI, BP4MI itu menyeluruh. Artinya adalah tidak hanya informasi. Kenapa tidak terbesit ide bagaimana para pekerja itu bisa punya feeling pingin pulang kampung? Ada nggak rasa untuk biar mereka itu tahu, oh Indramayu itu rumah saya loh, oh ini Cirebon punya saya loh. Jadi mereka akan, orang-orang Cirebon akan melihat, wah hari ini hari Jumat loh, mungkin daerah kita yang akan disyuting. Jadi kan memberikan informasi di perkampungan, di mana kegiatan di kampung-kampung itu seperti apa dan bagaimana. Jadi memberikan rasa pingin tahu tentang keadaan kampungnya. Ini yang pertama. Dan yang kedua tentang motivasi. Di mana kayak pagi-pagi, Mbak sudah makan belum? Sekedar menyapa. Bagaimana pekerja migran? Hari ini musimnya apa ya? Jadi kayak diperhatikan. Jadi bukan memberikan informasi tentang kalian saja. Jadi kan seolah kan satu arah, Bu. Ya ini yang sangat tidak bisa diterima oleh para pekerja migran. Kalian tuh saya, aku terus. Pak Jabat itu selalu ngomongnya aku. Kamu dengerin aku ngomong, kamu dengerin saya ngomong. Ini undang-undang. Tapi pernahkah para pejabat mendengarkan kita? Jadi ini yang saya rasakan. Dan saya berharap nih BP2MI itu bisa menyentuh hati, touch the heart. Bagaimana bisa mengambil hati mereka? Karena kalau ikatan hati itu sampai turun-temurun. Kenapa saya bilang sampai turun-temurun? Kemarin saya foto sama G2G, dia minta foto sama saya karena istrinya ngefans sama saya. Lah anaknya juga ngefans, bapaknya juga ngefans. Nah kan bingung saya, harus jatuh cinta sama siapa? Jadi satu keluarga. Nah, kenapa ini tidak bisa dipakai juga untuk BP2MI yang dimana Andalah yang mengantarkan jenazah, Andalah yang mengantarkan orang-orang sakit, dan Anda yang menjemput mereka saat mereka diperdagangkan. Anda juga yang bekerja sangat keras, tidak tahu siang malam hujan badai. Kalian yang melakukan semuanya. Kenapa tidak berani expose? Seperti yang Pak Faiz katakan, kita tidak bisa menghalangi yang jelek, tapi kita harus menyeimbangkan yang bagus dong. Dan saya pribadi punya media sosial yang sangat banyak, bahkan saya di-ban berkali-kali karena saya selalu memerangi sindikat sendiri. Kalau Bapak Ibu di sini kan sikat sindikatnya barengan, saya sendiri. Apa yang diserang mental saya? Media sosial saya dihancurkan, tapi saya tidak pernah putus asa. Karena memang tujuan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jika Kau izinkan aku memiliki permanen Hongkong, saya akan berjuang. Saya tidak peduli seberapa mereka benci saya. Karena jujur, saya itu punya penyakit dan bisa dibilang umur seseorang tidak ada yang tahu ya. Jadi saya akan meninggalkan sesuatu yang bagus dalam hidup saya sebelum saya pergi. Jadi saya selalu punya prinsip bahwa berbagi itu lebih indah. Dan seperti yang Bu Yayu katakan, saya sendiri punya rumah singgah yang tidak ada yang membiayai. Tidak ada siapapun yang mencari saya, bahkan ngomong saya sumbang, tidak ada. Tapi para pekerja migran yang nyumbang saya, kan aneh dong. Bahkan saya pernah melakukan sumbangan 20 juta pada salah satu korban anaknya yang dibunuh Bapak Tiri karena mantan pekerja migran Taiwan. Dan juga salah satu pekerja migran yang dari Malang meninggal dunia di Makau sebanyak 10 juta. Yang satunya adalah dari Malaysia meninggal dunia dan mau dimakamkan saja kurang 2 juta tidak bisa dimakamkan. Itu bukan uang saya, uang dari hasil YouTube. Jadi bukannya saya pengen pamer ya. Kalau kita tujuannya ikhlas, itu dapatnya lebih banyak lagi. Dan saya mendapatkan itu dari YouTube. Kalau dipikir,
rumah saya, yang rumah sewa sekarang itu 30 juta per bulan. Studio saya 15 juta per bulan, 45 juta. Tiap bulan saya keluarkan, dan saya nampung 5 anak, 10 anak. Tidak ada satupun pejabat, tidak ada satupun instansi negara yang nyentuh saya. Tapi saya sendiri tidak ingin disentuh. Bahkan kemarin kalau tidak salah ada satu saran dari pusat ya, untuk menyurati pihak berwajib dan mengatakan saya itu sudah bekerja seperti ini seperti itu. Tapi sekali lagi kehadiran saya tidak ingin diakui. Saya tidak ingin meminta pemerintah untuk mengakuinya. Tapi saya tuh ingin memberitahu pemerintah, kalian tuh punya kekuatan lebih dahsyat dari saya. Masa iya nggak berani publik? Benar nggak sih? Jadi punya dana, punya anggaran, kenapa tidak mampu? Kenapa orang-orang itu lebih mencintai saya? Jadi kalau di bandara bisa ditanyakan sama Pak Putra, sampai kadang bingung lah, kok foto-foto? Dan saya selalu memperkenalkan pejabat, oh ini Pak Putra, ini Pak Beni. Kenapa? Karena saya ingin bukan saya yang diakui, tapi mereka lah yang bekerja 24 jam kali 7. Anda ini. Jadi kalian mau tidak mau harus ada public figure. Oke, kalau di pusat nih siapa yang akan dimunculkan? Tapi ingat resikonya sangat berat. Resikonya sangat berat. Bisa tanya Pak Putra sakitnya di sini. Jadi itu sangat tergantung ya. Jadi siapa yang akan jadi public figure yang di luar? Itu harus kuat mental pertama. Dan biasanya netizen itu akan ngorek-ngorek keluarga juga. Jadi kita harus semuanya siap. Jadi buat ibu mungkin harus menunjuk seseorang yang berani. Satu, touch the heart. Pertama adalah secara umum touch the heart, dan kedua adalah apa ya? Tempat-tempat di kampung-kampung itu harus juga diberitahukan sama masyarakat, khususnya pekerja migran. Dan yang ketiga adalah apa tadi lupa Ustaz? Ya, yang ketiga adalah tentang joke, bercandaan. Jadi selain informasi, selain tempat-tempat khusus atau jalan-jalan, itu adalah joke ya, bercanda. Jadi ada gaya-gayanya guyon gitu. Jadi jangan cuma informasi, jalan-jalan, kan orang jadi takut. Jadi diselingi, ya saya ngerti, candaan seorang pejabat kan nggak mungkin guyon-guyon jangkrik gitu kan, nggak mungkin kan, nggak pantas ya, ntar pasti di itu. Tapi kan punya guyonan lain, atau menggandeng seseorang tokoh yang guyonan. Jadi tapi guyonan jangan yang menjatuhkan para pekerja migran ya Bu ya. Sebenarnya saya ada video, tapi saya nggak sempat screen recorder. Salah satu pejabat atau istri pejabat mengatakan bahwa bertahun-tahun di luar negeri cuat, itu udah hinaan ya. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat. Jangan sampai kayak gitu-itu aja. Saya cuma pesen karena mereka sangat sensitif sekali dan tekanan itu banyak sekali. Selain dari keluarga, juga dari majikan. Jadi mereka itu sudah cukup tertekan. Kasih kelonggaran. Anggap aja suami saya. Ya suami saya nggak bisa bahasa Indonesia. Anak saya nggak bisa bahasa Indonesia. Bisa dicek di media sosial saya. Anak saya cuma ngomong, Mami ya, aku besok ke Maling. Hah? Maling? Kamu pengen jadi maling? Iya nggak apa-apa, aku pengen ke Maling. Ternyata dia pengen ke Malang. Menurut saya nggak lucu, tapi semua teman-teman tuh ngomong lucu apa? Wah, otak saya bisa longgar. Jadi mungkin menggandeng seseorang yang bikin mereka longgar. Oh dia bertengkar sama anaknya aja lucu kok katanya. Berarti kan mereka memang benar-benar butuh hiburan. Dan yang saya pesankan adalah BP2M ini harus bisa menyentuh hati mereka. Jadi sopan santun adab mungkin perlu, tapi guyonan juga perlu. Karena kita itu sudah banyak sekali tekanan dan sangat disayangkan sekali tempat-tempat yang seharusnya mereka tahu, mereka tidak mau tahu. Karena mereka sampai sekarang berpikir bahwa takut. Nah, anehnya kemarin saya waktu live itu datang ke tempatnya Pak Putra, 2 orang cuma berpedoman pada live saya. Datangnya Pak Putra 2 orang. Jadi mereka langsung komen, wah ternyata bener loh. Baru bilang ternyata. Berarti kan selama ini mereka tahu tapi nggak mau, karena mereka takut. Jadi bagaimana membuat aura mereka tidak takut?
Tapi kadang-kadang, sekali lagi ini juga pesen ya, kadang-kadang para pekerja migran ada yang play victim. Nah ini juga harus hati-hati ya, karena saat kita menanggapi ini itu tidak semuanya benar ya Ibu ya. Kadang-kadang mereka itu mencari kesalahan. Dan Pak Putra mungkin kemarin saya sempat SMS mengatakan bahwa BP2MI mana minta uang ya. Tapi saya minta bukti, mereka nggak bisa ngasih bukti. Karena ada mungkin pejabat lain seragamnya mungkin sama, mungkin ya, saya tidak tahu ya, karena posisi ada di mana Pak Putra? Di Batam. Di Batam. Posisinya di Batam itu ngomong, Miss Yuni saya tuh dimintain BP2MI uang 4 juta. Saya bilang minta bukti. Kalau memang terbukti saya akan expose, tapi kalau tidak terbukti ya saya nggak mungkin expose dong. Tapi ternyata tidak bisa memberikan bukti sampai hari ini. Berarti kan citranya BP2MI ini ada yang sedang memakai, dan saya selalu bilang seragam boleh sama, tapi yang belakang sikat sindikatnya itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada orang yang pakai seragam sikat sindikat, foto aja, saya bilang seperti itu, saya tantang mereka. Dia bilang nggak ada sikat sindikatnya belakang, tapi seragam hampir sama. Berarti kan bukan dong. Nah, yang sini saya sibuk mengangkat nama BP2MI, di belakang layar ada orang yang sibuk sedang menjatuhkan BP2MI. Saya kurang tahu lebih kuat mana. Dan saya pribadi, saya memiliki TikTok, mbaknya boleh cek ya, Bapak Ibu boleh cek. Yuni TKW Hongkong yang original ya, soalnya banyak Yuni TKW Hongkong diedit punya saya. Itu saya akan serahkan pada pusat. Itu punya saya pribadi, followernya 72.000, tapi sudah setengah tahun saya nggak bisa pakai. Kenapa? Karena di Hongkong di ban. Jadi penontonnya sudah 12M, kan sayang kalau nggak dipakai. Dan itu saya juga dapat dari orang loh. Orang itu memberikan dengan ikhlas ke saya karena dia buka terlalu banyak masalah. Saat dia nyerahkan ke saya itu posisi followernya cuma 15.000. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, akhirnya diserahkan pada saya. Lah saya baru pakai 1 bulan, Hongkong ditutup TikToknya. Jadi nggak bisa saya pakai. Karena itu saya akan serahkan pada pusat untuk dikelola. Dan jujur sudah dapat uang. Dari TikTok saya sudah dapat uang, sudah masuk uangnya ke saya. Dan sekali lagi uang yang saya dapatkan saya kembalikan juga pada para pekerja migran. Banyak orang yang bertanya, lah Miss Yuni cukup tak duit? Kalau dipikir cukup, saya nggak cukup. Tapi kalau dibilang cukup, saya lebih dari cukup. Kenapa? Dulu saya megang uang 10 juta sudah banyak kok. Sekarang pegang uang 45 juta untuk bayarin rumah, saya merasa saya sudah cukup kaya. Walaupun saya nggak punya apa-apa ya, tapi saya merasa sudah kaya karena saya bisa membantu orang. Saat saya melihat mbak-mbaknya makan hasil YouTube saya tuh merasa senang gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dengan YouTuber yang lain punya rumah besar, mewah, punya mobil, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya tetap bangga. Pada akhirnya mungkin bagi orang lain sangat biasa ya. Untuk upacara ke istana itu bagi saya sudah luar biasa. Dan ini adalah penghargaan dari Tuhan yang diberikan pada saya. Dan tanpa rencana. Masa Yuni TKW Hongkong datang ke Indonesia melebu istana, itu penghargaan buat saya. Walaupun orang lain berkata itu biasa saja, tapi bagi saya pribadi itu adalah penghargaan. Dan ternyata penghargaan itu bukan cuma uang. Saya pribadi merasakan penghargaan itu bukan cuma uang. Saya duduk di sini, saya sudah merasa bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh Tuhan. Nih, saya nggak tahu nih, salah 1, salah 2, atau salah 3 melakukan sesuatu dengan ikhlas. Kalau Bapak Ibu kan modelnya naik pangkat, kan kita nggak tahu nih, yang paling bawah bisa naik ke atas loh. Yang atas saja bisa jatuh. Jadi saya selalu berkatakan, ikhlas itu bukan katanya, tapi ikhlas itu kita rasakan. Hanya orang lain yang tahu. Dihargai juga orang lain yang memberikan. Karena itu saya selalu bilang, dari beberapa orang itu waktu ikut rapat pimpinan ya Bu Yoyo, saya merasakan mana yang ikhlas, mana yang enggak. Itu saya bisa tahu. Oh kayak gini. Nah begitu juga dengan pekerja migran yang ada di luar negeri.
Dan sekarang memang saya fokusnya untuk BP2MI karena hanya BP2MI yang berani live. Ini benar-benar gila menurut pendapat saya. Padahal live itu sangat bahaya sekali. Kalau salah, tombak itu akan menancap pada yang live. Tapi saya sekali lagi appreciate banget pada BP2MI, khususnya pimpinan. Soalnya kalau pimpinannya nggak berani live, apalagi anak buahnya. Jadi ini satu penghargaan bagi saya pribadi. Mungkin kita sharing ya, bukan satu atas nama saya saja. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh secara langsung. Baik, terima kasih nih Mbak Yuni sharingnya ya. Tapi sebenarnya sih teman-teman di sini, kita sebutnya teman-teman nih Mbak ya Ibu, karena yang mostly yang ada di sini adalah konten kreator Mbak, konten kreator dari BP2MI yang merupakan perwakilan dari masing-masing unit. Jadi kenapa kita undang di sharing session ini, harapannya juga nanti bisa tahu sebenarnya yang dilakukan Mbak Yuni apa aja nih gitu. Nah, memang karena ini adalah sifatnya diskusi ya Mbak ya, nanti teman-teman di sini bisa langsung tanya. Tapi tadi saya catat beberapa hal nih Mbak yang menarik tadi disampaikan sama Mbak Yuni, bahwa kita sebagai lembaga negara itu bukan hanya melulu menyampaikan informasi searah seperti itu ya Mbak yang kita tangkap tadi, kemudian memberikan ruang kepada pekerja migran. Artinya kita memberikan exposure ke masyarakat, khususnya ke pekerja migran itu melalui pendekatan yang menyentuh hatinya, gitu ya Mbak. Dan tadi Mbak Yuni sampaikan juga gimana kalau kita pulang kampung nih, pulang kampung virtual ya Mbak ya, kayak gitu. Jadi lebih ke human interest-nya para pekerja migran. Kemudian ada lagi di catatan saya tadi itu exposure juga pada layanan-layanan langsung BP2MI yang bisa dirasakan juga oleh masyarakat. Untuk menyampaikan ke masyarakat, ke publik, ke PMI bahwa kita juga melakukan layanan untuk PMI secara langsung gitu. Dan tadi terakhir itu jokes, tapi tadi dengan catatan jokesnya itu yang ramah kepada pekerja migran gitu ya Mbak. Yang tadi poin yang saya dapat, yang kita dapat dari yang disampaikan awal nih oleh Mbak Yuni. Nah, ini mungkin sebagai pemantik dulu ya sebelum teman-teman nanti akan bertanya. Mungkin dari saya dulu boleh ya Mbak ya? Oke. Oh iya. Oh boleh Bu. Bu Karol silakan Ibu. Boleh saya. Boleh. Kalau Bapak Ibu belum tanya, boleh izin ya saya tanya dulu ya Mbak narasumber. Ini Mbak Yuni, tadi saya apresiasi sekali ya pengalaman Mbak Yuni ini luar biasa. Jadi terutama keikhlasan yang saya ambil. Yang ingin saya sampaikan nih Mbak Yuni, saya ini sebetulnya dari sisi saya sebetulnya ini kan Kepala Biro Hukum dan Humas. Nah ini humasnya ini saya yang masih seharusnya kan tadi disampaikan Mbak Yuni public figure ya. Tapi kok apa ya, saya ini kalau muncul di Facebook kita ini atau di IG agak memang ada rasa-rasa tadi takut dalam membuat sebuah kalimat ya, apa sih namanya kalau ini ya, kalimat itu IG narasi gitu ya. Nah itu mau nulis ini takut ya mau nulis. Nah ini ada rasa takut seperti itu yang tadi Mbak Yuni juga sampaikan, harus ada keberanian ya kan, sebagai kalau kita sudah live, apalagi sudah live ya dalam hal live. Nah ini bagaimana nih Mbak Yuni strateginya supaya kita ini ada percaya diri untuk bisa live, untuk bisa kita berkomen, gimana nih Mbak Yuni? Seperti yang saya katakan tadi, di awal itu kita tidak bisa menerima seseorang berbicara ya. Seperti yang saya katakan contohnya Pak Putra, karena hari ini saya sudah punya contoh Pak Putra.
itu pasti dihajar di awal, karena kan kemarin Pak Putra itu 2 arah ya, tapi kan penerimaan mereka salah paham. Jadi memang di awal kita harus menanyakan ke mereka. Jadi waktu kita berbicara itu sebenarnya komunikasinya lebih bertanya ke mereka. Jangan dulu memberikan informasi. Iya, apa sih yang mereka mau? Jadi bertanya pada mereka semua nih. Oke, kalau yang di Hong Kong itu apa sih yang kalian mau? Jadi mungkin di media sosialnya ditanyakan, nih Hong Kong apa sih yang mau dibahas? Mungkin itu yang ditanyakan. Nah dari situlah kita akan melakukan pembahasan itu. Jadi menanyakan apa yang kalian mau. Itu mungkin lebih amannya di awal ya Bu ya. Karena sekali lagi dulu saya juga informasi searah Bu, dimana saya selalu memberikan informasi tentang bagaimana hukum, seperti apa dan bagaimana. Mungkin untuk pertama untuk public figure-nya adalah memberikan informasi dulu nih. Jadi mungkin 10 menit, karena sekali lagi tim TikTok itu akan memotong yang paling penting yang mana. Jadi dari situlah tergantung